kita nggak apa istilahnya kayak netizen yang ngomong kita kok pengen menguasai, itu enggak. Dia tinggal di situ udah 20 tahun. Pengennya kita bukan ini pengen ini ya, itu enggak, cuma kita minta korohimanya itu buat pindah. Kan itu dari awal emang sama sekali enggak ada pembahasan itu kompensasi. Jadinya kan sampai digusur sampai dapat semingguan juga enggak ada ini kan, makanya dia tergerak hatinya buat bikin video yang viral pertama itu. Kan dinotis, makanya kan kita dapat 4 hari digusur tuh. Dia terus tergerak hatinya bikin, kok dari ayah ibunya kan gerak terus ini sampai ke mana-mana nggak ada perhatian dari mana-mana kan. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas kembali Aura Cinta setelah lama menghilang setelah aksi vokalnya ramai ditentang. Aura Cinta akhirnya memberanikan diri untuk keluar membuka suara, sembari berbagi cerita tentang hidupnya, yang kini berubah 180 derajat. Seperti diketahui, Aura Cinta merupakan gadis asal Jawa Barat, yang kini viral lantaran mengunggah konten berisi suara perlawanan, usai kediamannya menjadi korban penggusuran. Sebuah konten yang juga membuatnya terlibat dalam perdebatan sengit, dengan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, Aura Cinta lantas bercerita, bila hidupnya kini berubah menjadi sungguh berbeda. Dan mirisnya, perubahan itu justru terbilang negatif. Aura Cinta kini habis menjadi sasaran empuk pedasnya cerca netizen. Sampai-sampai, sempat membuatnya enggan menggunakan media sosial. Nah, seperti apa curhatan Aura Cinta tentang kehidupannya saat ini, mari kita ikuti penelusuran dari channel Cumi-Cumi. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Usai lama menghilang setelah aksi vokalnya ramai ditentang, Aura Cinta akhirnya memberanikan diri untuk keluar membuka suara, sembari berbagi cerita tentang hidupnya yang kini berubah 180 derajat. Seperti diketahui, Aura Cinta merupakan gadis asal Jawa Barat yang kini viral lantaran mengunggah konten berisi suara perlawanan usai kediamannya menjadi korban penggusuran. Sebuah konten yang juga membuatnya terlibat dalam perdebatan sengit dengan Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, Aura Cinta lantas bercerita bila hidupnya kini berubah menjadi sungguh berbeda. Dan mirisnya, perubahan itu justru terbilang negatif. Ya, Aura Cinta kini habis menjadi sasaran empuk pedasnya cerca netizen, sampai-sampai sempat membuatnya enggan menggunakan media sosial. Dan berikut suara hati Aura Cinta tentang kehidupannya saat ini. Like, comment, and subscribe. Dan share. Kalau buat teman-teman sih mungkin ada yang bangga, ada yang enggak juga ya. Soalnya dari anak-anak mungkin yang seusia aku, mungkin baru ada aku kali ya mungkin ya. Baru ada aku yang berani speak up, apalagi debat dengan beliau yang punya jabatan tinggi. Sebenarnya ya takut. Ya emang sebenarnya gimana ya, bocahnya kan emang kalau ngomong suka nggak terkontrol. Ya bener kan, efeknya kesininya ya bikin nggak nyaman juga. Ya karena dihujat banyak netizen, jadinya ya ngedon juga. Ngedon nggak enak di keluarga, ya berefek semua. Jadi kayak kehidupan kita yang nggak kayak kemarin, bikin nggak nyaman. Jadi pikiran juga nggak tenang. Jadi megang HP juga nggak berani. Soalnya banyak yang nge-DM melalui semua sosial media aku, diserang juga gitu. Ada ancaman juga kan, jadinya nggak tenang juga. Ya, emang bentuk tulisan sih, tapi kan ya bikin was-was juga, takut sama anak kenapa-napa gitu di luar. Saya sedih juga ya, dia jadinya beda sih ya. Sebentar-sebentar nangis kalau ini tuh, kadang ya kalau ada yang apa itu hujatannya terlalu gitu kan. Kayak pas apa itu sampai ke sekolah nanya-nanya, iya kan dibuka ibaratnya, ini bocahnya namanya ini gitu kan, dia termasuk privasi dia tuh, tapi sampai ke sekolah dibongkar juga kan. Jadi dia ngerasa kok sampai segitunya gitu kan, dia cuma menyuarakan buat
lingkungan juga buat warga kok sampai segitunya dihujat kan, istilahnya dia bukannya ini ya pengen buat dia sendiri, tapi kok sampai ke personal dicari-cari kayak bingung dia jadinya. Itu salahnya saya apa terlalu ini gitu ngomongnya, apa salah bagaimana gitu. Mirisnya lagi, hal itu tidak hanya tertuju pada aura cinta seorang. Iya, anggota keluarganya pun ikut terbawa-bawa. Mulai dari kedua orang tua tercinta hingga adik-adiknya yang masih terbilang cukup belia. Lantas, seperti apakah cerita aura cinta terkait peristiwa-peristiwa yang kini justru datang menyapa adik-adik tercinta? Adiknya paling ya dibully di sekolah. Enggak dibully. Ya, Kalau bully kan serem ya bahasannya ya, bukan ya. dibully, lebih Cuma ke kayak iya gitu. Dari yang SD, Ngomong. yang SMP gitu, sama. Enggak nangis, cuma kayak diledekin, kayak diajak bercanda lah. Wah, kakak kamu viral ya gitu doang. Paling yang ini kakaknya artis jangan ditemenin gitu. Iya gitu. Enggak dibully, enggak. Kalau bully jatuhnya kan lebih ke Tidak berhenti sampai di situ saja rupanya, rentetan kejadian kurang menyenangkan yang kini harus menimpa keluarga Aura Cinta usai suara kerasnya menuai pro kontra. Dan yang paling miris, hal-hal kurang sedap itu tidak hanya terjadi di dunia maya, namun sudah mulai merangkak masuk ke dunia nyata. Ya, kepada tim Cumi-Cumi, Aura Cinta bercerita, bila belakangan ini ia mulai merasakan gerak-gerik mencurigakan setiap kali dirinya melangkahkan kaki keluar rumah. Entah dari mana datangnya, namun Aura Cinta merasa bila dirinya kini korban pemantauan dari pihak tidak bertanggung jawab. Parahnya, hal itu membuat Aura Cinta menjadi begitu berhati-hati setiap kali berpergian. Penutup muka serta apapun itu ia kenakan demi menjaga privasi. Lantas, seperti apakah penjelasan Aura Cinta terkait hal itu? Kalau ngerasa perubahan dari sebelumnya banyak ya. Jadi kalau keluar itu agak takut, agak was-was soalnya ada yang perhatiin. Waktu itu aku pernah keluar, penampilan aku mungkin kurang rapi, terus ada yang nge-DM melalui email, dia bilang lihat aku gitu. Sampai kemana-mana bawa masker, bawa Iya, jadi kerudung biar nggak kelihatan kalau ini jadi pakaiannya lebih tertutup. bikin nggak nyaman, mau ngapa-ngapain nggak nyaman. Istilahnya kalau nggak saya dampingin, ya orang tuanya juga ngedon ya, tapi ya dikuat-kuatin buat anak ya. Jadi kalau di depan dia kita seolah-olah nggak kenapa-napa, padahal di belakang juga nangis, sama ayahnya juga nangis. Kalau sama aku juga sama sih, takut juga. Soalnya kalau keluar sedikit agak was-was ya. Iya, ada didampingin terus sama kita kemana-mana. dampingin sama orang tua. Kalau sini terutama saya terima kasih sama satpam depannya. Jadinya kalau ada orang masuk nggak sembarangan dikasih masuk sih. Lebih ditanya dulu kepentingannya apa gitu. Saya kan masih baru di sini. Tetangga sih baik semua sih. Kalau untuk anak-anak muda mungkin gimana ya? Ya, kalau ngomong mungkin ya kalau dari kemarin dia agak dibilangnya kurang sopan apa gimana ya, mungkin belajar dari dia itu ngomongnya mungkin lebih ditata lagi kali. Kalau netizen kan ngomongnya kurang sopan, iya kali lebih jangan kayak dia biar lebih sopan lagi mungkin. Seperti diketahui, kemunculan Aura Cinta memang tidak lepas dari keputusan Pemkot setempat untuk melakukan penggusuran di sebuah bantaran kali di wilayah Cikarang, yang kebetulan menjadi tempat yang dipanggil sebagai rumah oleh Aura Cinta semasa hidupnya. Sontak saja, dengan spontan Aura Cinta menyuarakan jeritan hatinya melalui video yang kini viral. Dan dalam kesempatan yang sama, Aura Cinta pun bercerita terkait video tersebut. Ia menegaskan bila tidak ada sama sekali niat untuk mencari panggung, apalagi berharap popularitas dalam video tersebut. Dan ia pun membuka cerita bila video tersebut merupakan jalan terakhir para korban guna mendapat uang kompensasi penggusuran. Lantas, seperti apa cerita lengkap Aura Cinta dan sang ibunda? Kita habis digusur itu kan pas pindah-pindahnya dapat waktu sehari doang tuh. Kita ngejual barang yang ada buat DP ini kontrak. Terus kan kedepannya kita bingung ini makannya bagaimana, terus seterusnya bagaimana gitu kan. Makanya dia gerak itu Pak, kali di notis sama gubernur dapat kompensasi biar warga sekitar juga nggak bingung gitu. Makanya dia bikin itu. Sebenarnya ya kita emang terima kan gitu, emang tanah negara. Kita nggak apa istilahnya kayak netizen yang ngomong kita kok pengen menguasai itu enggak. Kan dia tinggal di situ udah 20 tahun. Pengennya kita bukan ini pengen ini ya, itu enggak, cuma kita minta
Korhimanya itu bahas buat pindah. Kan itu dari awal emang sama sekali nggak ada pembahasan itu kompensasi. Jadinya kan sampai digusur sampai dapat semingguan juga nggak ada ini kan, makanya dia tergerak hatinya buat bikin video yang viral pertama itu kan dinotis, makanya kan kita dapat 4 hari digusur tuh, dia terus tergerak hatinya bikin, kok dari ayah ibunya kan gerak terus ini sampai ke mana-mana nggak ada perhatian dari mana-mana kan, sedangkan kita kan ya butuh buat pindah kan, itu sama sekali nggak ada omongan kompensasi kan. Dia kan memperjuangin 30 warga yang di situ, bukan buat kita sekeluarga, enggak, buat 30 kakak yang di situ. Tak dapat dipungkiri, apapun alasan Aura Cinta, aksinya kemarin kadung memancing silang pendapat dan perdebatan sengit. Namun sejatinya, walaupun menuai pro dan kontra di luar sana, aksi vokal Aura Cinta mendapatkan dukungan dari warga terdekat. Khususnya dari 30 keluarga yang bernasib sama dengannya, yakni menjadi korban penggusuran. Karena bagi mereka, Aura Cinta sudah menyuarakan rasa gundah gulana yang berkecamuk di hati pasca menjadi korban penggusuran. Ya, di tengah ketidakpastian itu, Aura Cinta muncul bersuara dengan lantang. Lantas, seperti apakah bentuk dukungan mereka untuk Aura Cinta? Support juga, support juga. terutama kan dia menyuarakan buat mereka ya. Ya, mereka juga berterima kasih juga. Karena semenjak viral itu akhirnya aku notice di lingkungan aku. Nggak tahu ya, soalnya nggak baca-baca komentar, nggak baca-baca chat juga. Soalnya aku Filter ya. di filter. Terus aku juga nomor aku udah ganti, jadi teman mungkin agak sulit ngehubungin aku. Itu aku ganti nomor itu udah lama banget. Dari setelah aku lulus. Aku langsung ganti nomor. Mungkin kalau misalnya ketemu iya ada yang nanya. Tapi waktu itu juga ada sempat sih yang ngubungin aku melalui DM email ya, DM Instagram ya. Itu ada yang nge-support aku sih, teman-teman aku. Iya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terlepas dari semua kontroversi, kini nasi sudah menjadi bubur. Walaupun berat terasa di hati, Aura Cinta dan keluarga terpaksa harus pergi dan hidup di rumah kontrakan yang berjarak ratusan meter dari rumahnya dulu untuk sementara waktu. Terhitung sudah 2 minggu Aura Cinta dan keluarga tinggal di kontrakan baru mereka. Namun, mengingat usaha mereka yang dulu bertempatan di rumah lama, keluarga Aura Cinta terpaksa meniti dari nol lagi usaha sembako yang dulu sudah berjalan. Dan dalam momen yang sama, tim Cumi-Cumi berkesempatan untuk meliput secara eksklusif kediaman baru Aura Cinta dan keluarga. Dan seperti inilah kondisi kehidupan mereka yang baru. Halo pemirsa, ini rumah aku. Sekarang kondisinya lagi begini, belum rapi. Masih ada banyak barang-barang di sini yang belum ketat. Iya, 2 minggu kurang, Kak. Baru 2 minggu ya? kurang. Ya ngeliatin ke depan dulu. Soalnya kan kita usahanya kan dari nol lagi. Kalau sekiranya nggak ngedukung di sini ya tahu kemana gitu. Nanti ada papanya rencana kemana nggak tahu. Sebenarnya bersyukur kalau dikasih uang ya cukup. Tapi kan kalau untuk membangun rumah atau seterusnya kan kurang cukup. Maksudnya ya saya berterima kasih karena sudah dibantu sebesar 10 juta, itu udah cukup untuk pindah ngangkutin barang sama untuk tinggal sementara kan juga udah cukup. Jaraknya nggak jauh banget sih, cuma 700-950 meter.